Dan untuk mengelaborasinya kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Kepala Bidang Perubahan Perilaku Satgas COVID-19, Sony Haribe Harmadi. Selamat sore Pak Sony. Sore Bung Ferdi. Ya, terima kasih Pak Sony sudah bergabung dengan kita sore ini. Pak Sony, langsung saja ini soal aglomerasi ini Pak. Kemarin surat edarannya kan diperbolehkan untuk 8 wilayah, tapi kemudian kemarin juga disampaikan lagi oleh Pak Wiku, dilarang lagi, masyarakat bingung. Psikologi masyarakat terganggu nih Pak. Bahkan ada kepala daerah yang juga mengaku bingung bagaimana koordinasi dan komunikasi yang terjadi antara pusat dan daerah. Bagaimana menjawab ini bagaimana Pak? Ya, jadi jangan bingung lah ya. Yang pertama begini, di dalam surat edaran nomor 13 tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Ketua Satgas Penanganan COVID-19, itu jelas di ruang lingkupnya. Ruang lingkup surat edaran ini adalah peniadaan mudik tanggal 6 sampai 17 Mei 2021 untuk seluruh wilayah Indonesia. Oke. Jadi itu perlu dicatat, peniadaan mudik. Nah, kemudian di situ juga karena ini adalah peniadaan mudik, maka dijelaskan lebih lanjut bahwa ada protokol peniadaan pencegahan dan pengendalian COVID-19. Maka dilakukan peniadaan mudik untuk sementara bagi masyarakat yang menggunakan moda transportasi darat, kereta api, laut, dan udara lintas kota, kabupaten, provinsi, negara. Jadi itu sudah jelas, lintas kota, kabupaten, provinsi, negara. Lalu kemudian perjalanan orang selama masa peniadaan mudik itu diperbolehkan atau dikecualikan bagi kendaraan pelayanan distribusi logistik dan pelaku perjalanan untuk keperluan non-mudik. Nah, jadi mereka yang di wilayah, kan gini, yang ditiadakan adalah angkutan transportasi non-aglomerasi, ya. Sedangkan angkutan transportasi di dalam aglomerasi masih ada. Ya. Lalu orang itu memang tidak boleh mudik, dalam konteks dia tidak boleh mudik lalu berpindah antar wilayah kabupaten kota. Jadi sebetulnya kalau tujuannya bukan untuk mudik, misalkan untuk bekerja, untuk perjalanan dinas, atau kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka, dan sebagainya, itu diperbolehkan. Nah, satu syaratnya supaya petugas bisa tahu apakah ini untuk tujuan mudik atau non-mudik, maka ada surat keterangan. Itu yang dibutuhkan, kira-kira gitu Bung Ferdi. Oke, kan yang jadi persoalannya kebijakan yang berubah-ubah ini loh Pak. Apa jangan-jangan test the water dulu gitu, lihat di lapangan, baru kemudian kalau tidak ada dinamikanya balik lagi ke peraturan atau kebijakannya dirubah begitu. Ini yang bingung. Pusat dan daerah komunikasinya gimana Pak? Bung Ferdi, surat edarannya tolong dibaca, nggak dirubah itu sama sekali. Ya. Jadi maksud saya nggak aglomerasi ini Pak? Sama sampai sekarang. Untuk ruang lingkup di butir C, peniadaan mudik tanggal 6 sampai 17 Mei 2021 untuk seluruh wilayah Indonesia. Udah disebut di situ, Bung Ferdi. Oke, bukan, maksud saya yang aglomerasi Pak Sony. Iya ngerti, tapi di situ udah disebutkan kan untuk mudik, gitu Bung Ferdi. Nah untuk yang non mudik diperbolehkan untuk meniadakan mudik yang di luar wilayah aglomerasi, maka kebijakannya adalah peniadaan transportasinya, kan jelas di situ. Sedangkan untuk di wilayah aglomerasi transportasi tidak ditutup, jadi masih ada transportasinya, dan orang dengan tujuan tidak untuk mudik diperbolehkan untuk melakukan pergerakan di wilayah aglomerasi, gitu Bung Ferdi. Jadi itu tadi syaratnya itu ada SIKM, ada surat bebas COVID dengan tesnya yang berlaku dengan masa tertentu begitu ya? Turunannya begitu? Sebetulnya yang di sini disebut tuh SIKM untuk mereka yang akan melakukan perjalanan dan pengecualian untuk non mudik. Jadi sebetulnya di sini adalah ada surat izin keluar masuk yang utama sebetulnya. Nah, untuk pengetatan syarat kesehatan sebetulnya dilakukan pada tahap pramudik dan pasca mudik atau pra peniadaan mudik dan pasca peniadaan mudik. Jadi mohon dibaca lagi surat edaran yang ada di situ. Nah, ditambah dengan adendum
SE13. Kalau di adendum SE13 itu sebetulnya memberikan syarat itu bukti tes negatif untuk pramudik dan pramudik. Di mana syaratnya tadinya boleh 3 hari, 3 kali 24 jam, jadi 1 kali 24 jam. Tetapi kalau untuk mobilitas di wilayah aglomerasi, di sini kan yang diminta adalah hanya diperbolehkan untuk aktivitas non-mudik dan membawa surat, intinya seperti itu. Oke, jadi screeningnya bisa dipastikan cukup ketat begitu. Ini aktivitasnya non mudik atau mudik begitu ya, Pak Sony ya. Saya ambil contoh ke Solo misalnya, yang kemudian memberikan kebijakan bahwa untuk warga Solo ini boleh saja melakukan perjalanan atau aktivitas yang terkait dengan mudik begini. Ini bagaimana kemudian memahaminya? Sementara di daerah lain juga tidak memperlakukan hal tersebut begitu. Jadi beda-beda, Pak. Ya, jadi begini intinya kita mengacu pada surat edaran Ketua Satgas. Nah, mengacu pada surat edaran Ketua Satgas dalam pelaksanaannya memang ada diskresi dari Satgas daerah. Karena kan memang variabilitas di lapangan itu sangat tinggi. Sehingga kepala daerah itu, misalkan ada kepala daerah yang ingin menutup kawasan wisata, ya silakan gitu loh. Ada yang ingin membuka kawasan wisata, silakan. Intinya harus dengan protokol kesehatan yang ketat. Oke. Nah, screening dokumen perjalanan ini kan juga penting, terutama di pintu kontrol ya, di pintu kontrol perbatasan dan seterusnya. Jadi kalau untuk kebijakannya sama seluruh Indonesia, tetapi di dalam pelaksanaan detailnya itu diserahkan kepada Satgas masing-masing daerah. Oke, dengan catatan komunikasi dan koordinasinya itu jelas dari pusat ke daerah, tegas begitu ya Pak Sony. Terakhir Pak, ini bukan soal bagaimana banyaknya pintu yang disekat atau bagaimana juga dengan syarat kesehatan yang diberlakukan, tapi juga kesadaran masyarakat untuk menahan diri untuk tidak melakukan perjalanan atau mobilitas berpindah dari satu daerah ke daerah lain begitu. Apa evaluasi untuk sementara Pak Sony? Ya, jadi betul sekali. Kami itu sangat membutuhkan dukungan masyarakat ya, walaupun disekat, tetapi sebetulnya esensinya bukan penyekatan. Esensinya itu pada kesadaran untuk membatasi mobilitas, ya kita bisa mengendalikan diri agar tidak terjadi penyebaran COVID-19. Menurut pengamatan kami, sekarang sudah berjalan dengan baik. Wah, di lapangan ada tantangan-tantangan yang muncul, itu hal yang biasa dan segera diatasi. Jadi kami sendiri dengan Polri, dengan Kemenhub, koordinasinya intens, dan juga Satgas daerah ya, yang menjadi kewenangannya juga berkoordinasi dengan teman-teman TNI, Polri, petugas gabungan di lapangan, dan alhamdulillah jalan dengan kondusif. Bahwa ada 1-2 itu, yaitu dinamika di lapangan, segera langsung diambil solusi, karena tidak boleh tanpa solusi. Kemarin juga kami saya sendiri langsung koordinasi dengan teman-teman TNI, teman-teman Polri, petugas gabungan dan seterusnya. Jadi intinya memang koordinasi penting, tetapi kami mohon dukungan masyarakat. Sekali lagi, peniadaan mudik ini sangat membutuhkan dukungan masyarakat dengan kesadaran bahwa ini demi keselamatan seluruh masyarakat Indonesia. Oke, dan juga kebijakan dan ketegasan pemerintah dalam membuat sebuah keputusan. Terima kasih Pak Sony sudah bergabung dengan kita sore ini.